Sa. Ini Hana sama Tria satu device. Iya, Ibu. Ya udah nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman Rek A dan Rek B. Sebelumnya saya mau minta maaf karena harus masuk K3 di hari ini karena ada beberapa materi yang belum selesai disampaikan. Jadi nanti kita ngejar materi karena pertengahan Februari itu kalian mau ada LDK. Awal bulan Februari itu kalau nggak salah kalian udah UAS. Jadi kita harus selesaiin materi sampai akhir bulan ini. Oke, kita mulai pertemuan hari ini ya. Kita masuk di pertemuan 11. Untuk PPT-nya nanti saya kirim ke PJ-nya masing-masing ya. Untuk Rek A nanti saya kirim ke email, untuk Rek B nanti saya kirim ke Mbak Ririn. Materi di pertemuan 11 ini tentang keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit. Rumah sakit merupakan suatu industri jasa yang padat karya, padat pakar, padat modal, dan padat teknologi, sehingga risiko terjadinya penyakit akibat kerja atau PAK dan kecelakaan akibat kerja atau KAK sangat tinggi. Oleh karena itu, pada seluruh rumah sakit diperlukan adanya pelaksanaan K3 di rumah sakit atau bisa disebut K3 RS. Yang termasuk ke dalam K3 RS itu adalah pertama, kebijakan pemerintah tentang rumah sakit di Indonesia itu adalah meningkatkan akses, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan yang aman di rumah sakit. Kemudian untuk pedomannya adalah OHSAS 18001 tentang standar sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Itu merujuk kepada SK Kementerian Kesehatan tahun 2007 nomor 432. Lalu sistem manajemen K3 di rumah sakit merupakan bagian dari manajemen rumah sakit. Rumah sakit memiliki tuntutan pengelolaan program K3. Semakin tinggi pekerja, semakin banyak pengunjung atau pasien, maka semakin tinggi tingkat risiko terjadinya bahaya. Oleh karena itu, rumah sakit memiliki tuntutan yang sangat tinggi untuk menerapkan K3 rumah sakit. Layanan K3 berkaitan dengan citra dan kelangsungan hidup rumah sakit. Jadi, semakin banyak terjadinya kecelakaan kerja, ketidaknyamanan pasien, itu menurunkan kualitas suatu rumah sakit. Sistem pelayanan yang terintegrasi meliputi input, proses, dan output. Yang termasuk ke dalam input itu adalah kebijakan, sumber daya manusia, lalu ada sistem informasi, logistik, obat, reagensia, peralatan, keuangan, dan lain sebagainya. Untuk proses, ada pelayanan rawat jalan dan rawat inap, kemudian ada instalasi gawat darurat atau IGD, pelayanan kamar operasi, pemulihan yang dilaksanakan dengan baik dan benar.
Untuk outputnya adalah pelayanan prima. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain atau kita mau lanjut ke bahaya-bahaya potensial di rumah sakit? Lanjut aja, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ada bahaya-bahaya potensial hazard di rumah sakit. Contohnya ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, bahaya psikososial, bahaya mekanik, bahaya listrik, dan limbah rumah sakit. Dari bahaya fisik itu contohnya ada radiasi, kemudian ada suhu, dan bising, getaran, kemudian pencahayaan. Lalu dari bahaya kimia itu ada zat-zat kimia berbahaya seperti formaldehid, glutarahid, obat CA, gas anestesi, merkuri, dan klorin. Kemudian ada bahaya biologi seperti virus, hepatitis B, hepatitis C, HIV, SARS, bakteri, jamur, dan parasit. Ada bahaya ergonomi seperti posisi statis, mengangkat, membungkuk, dan mendorong. Jadi untuk mengangkat benda berat dan mengangkat beberapa alat kesehatan, itu kalian harus memiliki posisi yang ergonomi. Karena kalau posisi kalian salah, itu akan menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian ada bahaya psikososial seperti kerja shift, stres, jam kerja yang berlebihan itu termasuk ke dalam bahaya psikososial. Kemudian ada bahaya mekanik yang berasal dari mesin dan alat-alat kesehatan yang berada di rumah sakit, seperti berada di ruang operasi atau di laboratorium. Lalu ada bahaya listrik, seperti sengatan listrik, hubungan arus pendek, kebakaran, petir listrik, dan statis. Lalu ada limbah rumah sakit, yang termasuk ke dalam limbah rumah sakit itu seperti limbah medis, limbah non-medis, limbah cairan tubuh manusia. Yang termasuk ke dalam limbah medis itu adalah jarum suntik, obat, dan darah. Kemudian yang termasuk ke dalam limbah non-medis itu seperti plastik, tisu, kemudian ada sampah-sampah lainnya seperti kertas. Lalu ada limbah cairan tubuh manusia seperti droplet, liur, dan sputum. Tujuan khusus keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit itu yang pertama, terwujudnya organisasi kerja yang menunjang tercapainya K3 di rumah sakit. Kemudian yang kedua, meningkatnya profesionalisme dalam hal K3 bagi manajemen, pelaksana, dan pendukung program. Kemudian yang ketiga, ada terpenuhi syarat-syarat K3 di setiap unit kerja, lalu ada terlindungnya pekerja dan mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Lalu ada terselenggaranya program K3 di rumah sakit secara optimal dan menyeluruh. Ada 3 komponen dalam prinsip K3RS atau prinsip kerja keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit. Yang pertama ada kapasitas kerja, yang kedua ada beban kerja, yang ketiga ada lingkungan kerja. Yang termasuk ke dalam kapasitas kerja itu contohnya bila seseorang kekurangan zat besi yang menyebabkan anemia, maka kapasitas kerja akan menurun karena pengaruh kondisi lemah dan lesu. Kemudian
yang termasuk ke dalam beban kerja itu kayak misalkan si pekerja ini dalam 1 bulan berturut-turut itu beban kerjanya lebih banyak. Jadi dia sering terus-terusan lembur dalam 1 bulan. Itu termasuk ke dalam beban kerja juga. Jadi untuk lembur dan overtime di kerja itu sebenarnya ada aturannya. Jadi kayak 1 bulan maksimal itu berapa kali melaksanakan kerja lembur kayak gitu. Lalu ada lingkungan kerja. Contohnya seorang bekerja di instalasi laboratorium serologi, maka lingkungan kerjanya adalah laboratorium dan ruangan-ruangan yang berkaitan dengan proses pekerjaannya di instalasi serologi. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyain? Teman-teman? Atau ada yang kurang jelas? Untuk sekarang belum ada, Bu. Oke, kita lanjut ke program K3RS. Ini yang off cam pada kemana email atau memang udah izin untuk off cam? Ada yang di jalan, Bu, mau ke kampus. Oke. Kita bahas tentang program K3RS. Program K3RS bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan serta meningkatkan produktivitas kerja, melindungi keselamatan pasien, menjunjung dan pengunjung dan masyarakat serta lingkungan sekitar rumah sakit. Yang termasuk ke dalam program K3RS itu adalah pertama, pengembangan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ada pembudayaan perilaku dan keselamatan kerja di rumah sakit. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia dalam bidang K3RS. Lalu ada pengembangan pedoman dan standar operasional prosedur atau SOP K3RS. Lalu ada pemantauan dan evaluasi kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian ada pelayanan kesehatan kerja, pelayanan keselamatan kerja. Ini beda ya. Ada pelayanan kesehatan kerja, ada pelayanan keselamatan kerja. Lalu ada pengembangan program pemeliharaan pengelolaan limbah padat, cair, dan gas. Lalu ada pengelolaan jasa, bahan beracun berbahaya, dan barang berbahaya. Lalu ada pengembangan manajemen tanggap darurat. Kemudian yang 11 ada pengumpulan, pengolahan, dokumentasi data, dan pelaporan kegiatan K3. Lalu ada review program tahunan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang program K3RS? Halo, ada yang mau Ibu, ditanyakan? mohon maaf, tadi yang Ya. pengembangan sebelum pengembangan SOP K3RS itu apa ya, Bu? Oh, sebelum pengembangan itu ada pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Iya, Nadia. Boleh, silakan. Program tahunan K3RS itu contohnya apa ya, Bu? Program tahunan K3RS. Itu ada review program tahunan. Misalkan kayak internal audit K3
dengan menggunakan instrumen self-assessment akreditasi rumah sakit. Kemudian ada analisis biaya terhadap pekerja atas kejadian penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Lalu ada akreditasi rumah sakit. Jadi yang akreditasi itu bukan cuma kampus aja. Rumah sakit itu dia biasanya ada akreditasi. Untuk UTD sendiri kayaknya ada akreditasi nggak ya? Teman-teman Rek B mungkin bisa bantu jawab. Mbak Ririn, mungkin teman-teman Rek B, karena kalau untuk rumah sakit itu biasanya mereka itu ada akreditasi per 1 tahun sekali. Jadi mereka itu mereviewnya lewat akreditasi ini. Kalau misalkan dari tahun kemarin itu akreditasinya A, kemudian di tahun ini akreditasinya B. Jadi mereka reviewnya dari hasil akreditasinya. Nah, dari hasil akreditasinya ini biasanya mereka dapat PR nih dari si asesor. Apa yang harus diperbaiki? Mulai dari peraturannya, SOP-nya, sumber daya manusianya. Itu juga termasuk ke dalam internal audit. Jadi, prosesnya itu sebelum mereka melakukan akreditasi, biasanya mereka itu melakukan internal audit. Minimal 6 sekali itu mereka melakukan internal audit. Kemudian ada umpan balik pekerja melalui wawancara langsung. Jadi si pekerjanya ini biasanya ditanya nih sama tim HRD-nya. Gimana sih sistem manajemen di rumah sakit? Apakah baik ataukah kurang baik? Bagaimana cara atasan menyampaikan pesan ke bawahannya? Apakah terbilang sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan SOP. Jadi itu semua termasuk ke dalam review program tahunan. Udah jelas Nadia? Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ibu, Tria izin bertanya, Ya, boleh Tria. apakah K3RS ada kaitannya dengan program BPJS Ketenagakerjaan? Kalau untuk K3RS itu sebenarnya ada. Yang pertama itu pelayanan, karena BPJS Tenaga Kesehatan itu berhubungan sama pelayanannya. Mungkin bukan antara si perawat sama si pasien. Biasanya itu ada di pendaftaran. Nah, si tim pendaftarannya ini biasanya udah dapat SOP. Bagaimana cara menyampaikan pesan kepada pasien. Nah, SOP ini termasuk ke dalam keselamatan kesehatan kerja. Karena kan tadi saya bilang, kenyamanan pengunjung itu termasuk ke dalam program terjadinya K3 di rumah sakit. Jadi kalau ditanya sebenarnya K3RS ini ada hubungannya nggak sih sama BPJS? Sebenarnya ada, cuman dia nggak berhubungan langsung. Karena sebenarnya yang berhubungan langsung itu hanya petugas dan pegawai yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Gitu. Oke, Tria, di mana? Iya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Dari tadi yang nanya cewek semua, yang cowoknya pada kemana nih? Ini yang cowok-cowoknya ngantuk atau gimana nih? Dari tadi yang nanya kayaknya cewek-cewek semua nih. Ini yang cowok-cowok mau nanya atau mau ditanya nih? Bu, saya Bintang Putradia Pratama. Ingin Eh. mohon izin bertanya, Bu. Oke, Bintang. Bu, bagaimana sih cara penanganan terhadap orang yang terkena arus listrik? Oke, untuk
penanganan terhadap arus listrik itu yang pertama, kita harus mencabut atau menonaktifkan semua listrik yang ada di gedung tersebut. Oke, jangan karena kalian panik nih, jadi kalian tolong dulu korbannya. Kalau kayak gitu, kalian bakalan jadi korban selanjutnya. Jadi sebisa mungkin putuskan dulu arus listrik yang ada di gedung tersebut atau minimal yang ada di ruangan tersebut. Jadi dengan begitu kita memutus terjadinya peredaran listrik dari si arus listrik ini ke korban. Kalau misalkan kalian langsung tolong nih si korbannya, kalian yang akan jadi korban selanjutnya. Jadi untuk pertolongan pertamanya itu harus memutus arus listrik minimal yang ada di ruangan tersebut. Gitu Bintang. Udah jelas Bintang? Siap Bu, makasih. Terus Bu masih mau nanya lagi. Iya Nah, boleh. bagaimana kalau misalnya sudah tersengat gitu kan? Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya orang itu udah tersengat? Penanganan Biasanya. tercepat lah. Oke, kalau untuk penanganan tercepatnya, biasanya kayak kemarin yang saya bilang di lab, kalian harus lapor ke sorry ya, kita lanjut. Jadi kalian itu harus tetap lapor ke bagian K3RS-nya, ke tim P2K3-nya, karena mereka yang akan mengambil keputusan. Biasanya kita lihat dulu nih, tingkat keparahan si korban. Kalau misalkan memang harus membutuhkan penanganan pertama, itu biasanya kita langsung bawa ke rumah sakit. Kita langsung bawa ke IGD atau UGD rumah sakit terdekat, gitu. Jadi walaupun kita udah lihat korban, kita nggak boleh langsung ambil atau kita langsung tolong, karena itu adalah tanggung jawab dari anggota P2K3. Jadi mereka yang harus ambil kebijakan, apakah si korban ini mau ditangani di ruangan tersebut atau mau dibawa ke rumah sakit. Baik Bu, makasih. Iya, sama-sama Bintang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kebijakan pelaksanaan K3 rumah sakit. Agar penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka perlu disusun hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pelaksanaan K3 rumah sakit. Lalu yang kedua, ada tujuan kebijakan pelaksanaan K3 rumah sakit. Yang ketiga, ada langkah dan strategi pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit. Itu ada 3 kebijakan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk mematuhi peraturan yang ada di rumah sakit. Untuk kebijakan pelaksanaan K3 rumah sakit, itu yang pertama ada membuat kebijakan tertulis dari pimpinan rumah sakit. Kemudian menyediakan organisasi K3RS sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 432 tahun 2007. Untuk organisasi K3RS ini sama aja dengan P2K3. Jadi untuk P2K3 masih ingat terbentuknya P2K3 itu berapa pegawai minimal yang ada di institusi? Bisa dibentuk P2K3 jika ada berapa pegawai di dalam institusi tersebut? Coba ada yang bisa jawab?
Cahsa. Ada berapa minimal pegawai baru bisa dibentuk tim P2K3? Coba Cahsa. Atau yang lain bisa bantu jawab? Hilda izin menjawab, Kak. Oke, boleh Hilda. Minimal perusahaan memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya ialah 12 orang yang terdiri dari 6 orang mewakili pengusaha atau pimpinan perusahaan dan 6 orang mewakili tenaga kerja. Oke, good. Jadi untuk satu institusi yang mau membuat P2K3 itu minimal ada 100 pegawai. Jadi kalau di bawah 100 itu dia cuma dibentuk tim kecil aja. Jadi belum dibentuk tim P2K3. Oke teman-teman paham? Oke, kita lanjut ya. Kemudian di dalam kebijakan pelaksanaan K3 rumah sakit, itu ada melakukan sosialisasi K3RS pada seluruh jajaran atau staf rumah sakit. Kemudian ada membudidayakan perilaku K3RS, lalu ada meningkatkan sumber daya manusia yang profesional dalam K3 di masing-masing unit kerja di rumah sakit. Kemudian ada meningkatkan sistem informasi K3RS. Oke, udah paham? Ada yang mau ditanya tentang kebijakan pelaksanaan K3RS? April izin bertanya, Oke, mulai April. contoh kebijakan tertulis di RS itu gimana ya? Atau di print? Kebijakan tertulis. Oke. Kebijakan tertulis itu kayak misalkan ada kawasan dilarang merokok. Kemudian ada smoking area. Itu kan di dalam kawasan dilarang merokok biasanya mereka mencantumkan tulisan dilarang merokok di area ini. Itu termasuk ke dalam kebijakan tertulis. Kemudian jam kunjung pasien. Jadi itu termasuk ke dalam kebijakan tertulis dari rumah sakit. Karena biasanya di rumah sakit itu beda-beda kan jam kunjungnya, ada yang pagi aja, ada yang pagi sama sore, ada yang pagi, siang, sore itu ada. Jadi itu tergantung kebijakannya. Karena hal-hal tersebut juga ada SOP-nya. Jadi hal-hal tersebut termasuk ke dalam peraturan tertulis atau kebijakan tertulis dari rumah sakit. Terus kayak seragamnya hari Selasa pakai apa, hari Rabu pakai apa, APD itu juga termasuk ke dalam kebijakan tertulis. Kayak kita mau masuk lab, APD apa sih yang harus digunakan? Kita mau masuk ruang operasi, APD apa yang harus digunakan? Itu termasuk juga ke dalam kebijakan tertulis di dalam rumah sakit. Terima kasih, Bu. Gimana April? Iya, sama-sama. Sudah ngerti, Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya lagi? Oke, kita lanjut ke tujuan kebijakan pelaksanaan K3 rumah sakit. Tujuan yang pertamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman,
sehat, dan produktif untuk pekerja. Lalu ada aman dan sehat bagi pasien, pengunjung, masyarakat, dan lingkungan sekitar rumah sakit, sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada langkah dan strategi pelaksanaan kesehatan K3RS. Yang pertama, advokasi kepemimpin RS, kemudian sosialisasi dan pembudayaan K3RS. Lalu ada menyusun kebijakan K3RS yang ditetapkan oleh pimpinan RS. Kemudian ada membentuk organisasi K3RS. Keempat, ada perencanaan K3 sesuai dengan standar K3RS yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Kemudian ada menyusun pedoman dan SOP K3RS. Lalu ada melaksanakan 12 program K3RS yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Lalu ada melakukan evaluasi pelaksanaan K3RS, melakukan internal audit program K3RS, lalu ada mengikuti akreditasi rumah sakit. Ada yang mau ditanya tentang langkah dan strategi pelaksanaan K3RS? Halo? Ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Gak ada yang mau ditanyakan? Ibu Cindy mau nanya. Oke, boleh Cindy. Kan tadi ada 12 program yang harus dilakukan ya, Bu. Iya. Terus kalau misal ada salah satu program yang nggak dilakukan itu nanti bagaimana? Kalau Yang tidak dilaksanakan. salah satu yang nggak dilakukan, berarti si rumah sakit ini nggak mengikuti standar operasional yang udah ditentukan. Karena kalau misalkan kebijakannya itu udah 12, tapi mereka ada salah satu nih yang nggak dilakukan. Biasanya ada rumah sakit yang melewati satu step. Jadi itu kita bisa lihat dari kualitas rumah sakit ya. Kalau misalkan memang dia melaksanakan ke 12-12-nya, itu biasanya akreditasinya dan kualitas rumah sakitnya itu makin lama makin bagus. Tapi kalau dia melewatkan satu step, itu yang pertama akreditasinya pasti turun. Lalu yang kedua kualitasnya turun. Terus sumber daya manusianya itu biasanya mengalami penurunan dari yang tadinya menghadapi pasien ini sesuai sama SOP nih, ramah, senyum, salam, sapa, itu udah mulai berkurang satu-satu. Dia mulai nggak senyum, dia mulai nggak ramah sama si pasien, itu berarti ada satu step yang dia lewati dari ke-12 step tersebut. Gimana Cindy? Paham, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ada yang mau ditanya atau ada yang mau nanya? Ditanya aja kali ya biar nggak ngantuk ya. Tuh yang cowok-cowok giliran dibilang mau ditanya langsung off cam semua nih. Yang cowok-cowok dibilang mau ditanya langsung off cam semua nih. Ini gak ada yang mau nanya, berarti nanti UASnya nilainya 100 ya.
UASnya nilainya 100 ya. Berarti ya udah paham semua nih. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Tadi itu pertemuan ke-11 materinya. Jadi karena masih ada waktu, jadi kita lanjut ke pertemuan 12 sekarang tentang standar pelayanan K3, perbekalan rumah sakit dan pengelolaan bahan B3. Standar pelayanan kesehatan kerja di rumah sakit itu yang pertama ada melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kerja bagi pekerja, kemudian ada melaksanakan pendidikan dan penyuluhan atau pelatihan tentang kesehatan kerja dan memberikan bantuan kepada pekerja di rumah sakit dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental. Kemudian ada melakukan pemeriksaan kesehatan khusus, lalu ada meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik. Lalu ada memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi pekerja yang menderita sakit. Lalu ada melakukan pemeriksaan kesehatan khusus pada pekerja rumah sakit yang akan pensiun atau pindah kerja. Lalu ada melakukan koordinasi dengan tim panitia pencegahan dan pengendalian infeksi mengenai penularan infeksi terhadap pekerja dan pasien. Lalu ada melaksanakan kegiatan surveillance kerja, melaksanakan pemantauan lingkungan kerja dan ergonomi, membuat evaluasi, pencatatan, dan pelaporan kegiatan kesehatan kerja. Untuk melakukan pemeriksaan fisik itu, pemeriksaan kesehatan itu biasanya yang pertama pemeriksaan fisik. Terus yang kedua, ada pemeriksaan penunjang dasar seperti fototoraks, laboratorium rutin, dan EKG. Lalu ada pemeriksaan khusus sesuai dengan jenis pekerjaan. Biasanya pemeriksaan khusus sesuai dengan jenis pekerjaannya ini tergantung kalian dapatnya di ruang apa. Kalau misalkan kalian dapatnya di ruang anak, karena kan biasanya kalau di rumah sakit itu ada beberapa ruangan, kayak ruang rawat inap anak, ruang rawat inap penyakit dalam, ruang rawat inap penyakit menular, kemudian ada ICCU, ICU, UGD, IGD. Nah, itu tuh tiap ruangan itu pemeriksaan fisiknya tuh beda-beda. Pemeriksaan kesehatannya itu beda-beda. Jadi nggak bisa nih disamaratakan. Setiap ruangan ya udah deh pemeriksaan penunjang kesehatannya disamain aja gitu. Itu tuh nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan ruangannya. Kemudian ada melaksanakan pendidikan dan penyuluhan atau pelatihan tentang kesehatan kerja. Yang diperlukannya itu antara lain informasi umum rumah sakit dan fasilitas atau sarana yang terkait dengan K3. Kemudian informasi tentang risiko dan bahaya khusus di tempat kerja. Lalu ada SOP kerja, SOP peralatan, SOP penggunaan alat pelindung diri dan kewajiban. Lalu ada orientasi K3 di tempat kerja. Orientasi ini sebenarnya langkah awal si K3-nya ini bakalan tercapai atau enggak. Karena kalau kalian enggak ada orientasi, orang-orang itu enggak akan paham apa sih K3,
oh ternyata himbauan-himbauan ini munculnya dari orang-orang K3 kayak meningkatkan keselamatan kerja, menurunkan resiko kecelakaan kerja ini ternyata yang menciptakannya orang-orang K3 nih. Kalau kalian nggak ada orientasi kayak gitu, mereka nggak akan tahu gimana caranya menerapkan K3 di rumah sakit, gimana caranya menerapkan SOP dalam bekerja. Jadi orientasi itu sangat penting diterapkan dalam bekerja. Jadi kita tahu nih, kayak misalkan kita udah paham nih K3, tapi teman-teman kita yang satu ruangan atau yang beda ruangan itu nggak tahu nih K3 gimana. Itu kita perlu ada orientasi K3 biar semuanya itu menerapkan peraturan yang udah ditetapkan rumah sakit. Lalu ada melaksanakan pendidikan pelatihan. Nah, ini sama aja nih, masuk ke dalam orientasi juga. Pendidikan, pelatihan, promosi, penyuluhan kesehatan itu masuk ke dalam orientasi kerja juga. Lalu ada melakukan pemeriksaan kesehatan khusus. Jika ada SDM di rumah sakit yang mengalami kecelakaan lebih dari 2 minggu itu harus diperiksakan atau mendapat perawatan khusus. Kemudian SDM yang berusia 40 tahun atau SDM wanita dan SDM rumah sakit yang cacat serta SDM rumah sakit yang berusia muda yang mana melakukan pekerjaan tertentu. Jadi kayak misalkan usia 40 tahun tapi dia ini masih kerja di UGD. UGD itu kan lumayan berat ya karena banyak pasien itu pertama pasti datangnya ke UGD. Terus tingkat stres kerjanya itu pasti lebih tinggi di UGD karena benar-benar kondisi pertama si pasien ini yang ngelihat itu kan pasti tim UGD. Mau yang dia kecelakaan kepalanya berdarah, mau yang tangannya putus atau kakinya putus itu pasti yang pertama lihat itu orang UGD. Jadi kita harus lihat nih rentan usia dari berapa sampai berapa aja sih yang bisa kerja dengan optimal di UGD tersebut. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang standar pelayanan kesehatan kerja di rumah sakit? Udah jelas tentang standar pelayanan kesehatan kerja di rumah sakit? April mau nanya, Bu. Oke, April. Pemeriksaan prototoraks tadi, pemeriksaan apa ya, Bu? Pemeriksaan fototoraks itu masuk ke dalam laboratorium ya. Kayak CT scan itu termasuk torak. Terus toraks itu apa ya? Kayak paru-paru toraks. Jadi bagian dalam gitu ya, Bu? Iya, bagian dalam. Itu toraks termasuk. Terus CT scan yang untuk kepala itu juga termasuk ke dalam pemeriksaan khusus. Itu penunjang dasar banget. Karena biasanya itu kayak pasien, perawat yang ada di ruang penyakit menular itu kan biasanya berhubungan sama pasien-pasien yang penyakitnya itu bisa menular kayak TBC, kayak gitu-gitu kan. Dia harus ada penanganan khususnya. Jadi minimal 1 bulan sekali itu mereka harus melaksanakan pemeriksaan khusus. Kayak di Wisma Atlet, karena kan mereka berhadapan langsung sama pasien COVID. Jadi mereka harus ada pemeriksaan khususnya minimal 2 minggu sekali mereka melakukan PCR atau 3 hari sekali mereka swab kayak gitu. Makasih, Bu. Sama-sama, April. Udah 12:30, teman-teman kita break istirahat dulu, nanti jam 1 kita masuk lagi ya. Oke. Email, nanti jam 1 kita masuk lagi ya. Baik, Ibu.
Oke, terima kasih teman-teman. Pembahasan tentang standar K3 perbekalan rumah sakit.
Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Alat kesehatan adalah instrumen, mesin yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Standar K3 itu meliputi standar teknis sarana, standar teknis prasarana, dan standar teknis peralatan. Yang termasuk ke dalam standar teknis sarana itu ada lokasi dan bangunan. Kemudian ada lantai, dinding, pintu atau jendela. Kemudian ada ventilasi, saniter, air bersih, drainase, tangga, lalu ada landscape jalan atau taman. Itu termasuk ke dalam sarana standar teknis sarana. Kemudian untuk standar teknis prasarana itu ada penyediaan listrik, lalu ada penangkal petir, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sistem komunikasi, gas medis, limbah cair, dan pengolahan limbah padat. Untuk standar peralatan rumah sakit itu seperti memiliki perizinan, terkalibrasi secara berkala, lalu ada tersertifikasi badan atau lembaga terkait, kemudian peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang. Lalu ada penggunaan peralatan medis dan non-medis di rumah sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis pasien. Lalu ada pengoperasian dan pemeliharaan peralatan rumah sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Kemudian ada pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Ada yang mau ditanyakan tentang standar K3 perbekalan rumah sakit? Oke, kita lanjut ke pengelolaan bahan B3. Limbah rumah sakit termasuk ke dalam kategori limbah B3 yang wajib dikelola dengan benar. Sebagian limbah medis termasuk ke dalam kategori limbah B3 dan sebagian lagi termasuk ke dalam kategori infeksius. Limbah medis berbahaya berupa limbah kimiawi, limbah farmasi, logam berat, limbah genotoksik, dan wadah bertekanan. Dan masih banyak lagi limbah yang harus dikelola. Itu output limbah dari rumah sakit. Kalau infeksius itu biasanya berupa jaringan tubuh pasien, kemudian ada jarum suntik, darah, perban, lalu ada bahan atau perlengkapan yang bersentuhan dengan penyakit menular atau media lainnya yang diperkirakan tercemar oleh pasien. Beberapa risiko kesehatan yang mungkin ditimbulkan akibat keberadaan rumah sakit antara lain penyakit menular seperti hepatitis, diare, campak, AIDS, dan influenza. Dan untuk bahaya radiasinya itu seperti kanker, kelainan organ genetik, serta ada risiko bahaya kimia. Limbah medis yang termasuk ke dalam limbah berbahaya dan beracun adalah limbah klinis, produk farmasi kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi, kemasan produk farmasi, limbah laboratorium, dan residu dari proses insenerasi. Kemudian ada
kategori dari B3. Itu yang pertama adalah memancarkan radiasi, kedua mudah meledak. Lalu yang ketiga mudah menyala atau terbakar. Yang keempat oksidator. Lalu yang kelima racun. Yang keenam korosif. Ketujuh karsinogenik. Yang kedelapan iritasi, 9 teratogenik, ke-11 adalah arus listrik. Prinsip dasar pencegahan dan pengendalian B3 adalah yang pertama, identifikasi. Jadi teman-teman, apapun pekerjaannya, resiko itu yang pertama harus diidentifikasi. Mau dimanapun kalian berada, jadi kalian itu harus mengidentifikasi yang pertama itu kecelakaan apa sih yang bakal terjadi di ruangan tersebut. Lalu yang kedua adalah evaluasi untuk menentukan langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan sesuai sifat dan karakteristik dari bahan atau instalasi yang ditangani sekaligus memprediksi resiko. Kemudian berdasarkan identifikasi dan evaluasi. Kemudian ada inspeksi, lalu pembatasan keberadaan B3. Jadi untuk prinsip dasar pencegahannya itu ada 4. Yang pertama, identifikasi semua bahan B3. Kemudian ada evaluasi, lalu ada pengendalian. Kemudian ada inspeksi dan pembatasan keberadaan K3. Dan untuk mengurangi resiko, itu yang pertama adalah upayakan substitusi, yaitu mengganti penggunaan bahan berbahaya dengan yang kurang berbahaya. Lalu ada upayakan menggunakan atau menyimpan bahan berbahaya sedikit mungkin dengan cara memilih proses continue yang menggunakan bahan setiap saat lebih sedikit. Lalu kemudian upayakan untuk mendapatkan informasi lebih terkait si bahan B3 ini. Kemudian ada upayakan proses dilakukan secara tertutup atau mengendalikan kontaminan bahan berbahaya dengan sistem ventilasi. Kemudian ada upayakan agar pekerja tidak mengalami paparan yang terlalu lama dengan mengurangi waktu. Jadi di ruangan itu tuh jam kerjanya itu nggak sama ruangan lainnya. Kalau misalkan di ruangan lainnya itu 1 hari 8 jam kerja, biasanya untuk orang-orang yang bekerja di ruangan dengan banyak bahan B3 itu dia kisaran dari 5 sampai 6 jam kerja. Kemudian untuk selanjutnya, upayakan agar pekerja memakai APD sesuai dengan tepat melalui pengujian, pelatihan, dan pengawasan. Lalu ada upayakan agar sistem izin kerja diterapkan dalam penanganan bahan berbahaya. Tempat penyimpanan bahan berbahaya harus dalam keadaan aman. Lalu upayakan agar limbah yang dihasilkan sekecil mungkin dengan cara memelihara instalasi menggunakan teknologi yang tepat. Nah, si biosafety cabinet ini termasuk ke dalam pengendalian limbah. Jadi si alat ini ngebantu output pengeluaran limbahnya itu nggak tercemar kemana-mana. Jadi nggak banyak yang terkontaminasi.
Kemudian ada pengadaan jasa dan teman-teman maaf ya tadi kayaknya sinyalnya jelek jadi tadi harus kepental Zoom. Oke, kita lanjut ya ke pengadaan jasa dan bahan berbahaya. Jadi untuk limbah B3 itu kita nggak bisa olah sendiri. Jadi kayak yang kemarin saya bilang waktu praktikum pasti ada lembaganya untuk mengolah limbah B3 ini atau si orang ketiga setelah institusi. Jadi kita nggak bisa asal-asalan buat mengolah limbah B3 ini. Jadi setiap unit kerja, instalasi yang menggunakan, menyimpan, mengelola B3 harus menginformasikan kepada instalasi logistik sebagai unit pengadaan barang setiap kali mengajukan permintaan bahwa barang yang diminta termasuk jenis B3. Jadi kalau kita mau minta bahan yang berjenis B3, itu kita nggak bisa langsung asal ambil. Jadi kita harus mengkoordinasikannya dengan pihak logistik biar mereka yang catat ada berapa limbah B3 atau ada berapa bahan B3 yang ada di satu ruangan. Untuk memudahkan melakukan proses seleksi, dibuat form seleksi yang memuat kriteria wajib yang harus dipenuhi oleh rekanan serta sistem penilaian untuk masing-masing kriteria. Yang pertama adalah kapabilitas, kualitas dan garansi, kemudian persyaratan K3 dan lingkungan, lalu ada sistem mutu dan pelayanan. Kemudian ada penanganan bahan berbahaya dan beracun. Nah, penanganan bahan berbahaya dan beracun ini setiap staf wajib mengetahui jenis bahan dan cara menggunakannya. Dan cara penggunaannya ini terdapat di dalam SOP dan MSDS yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah penanganan untuk personil. Lalu yang kedua ada penanganan berdasarkan lokasi, yang ketiga ada penanganan administratif. Oke, untuk materi hari ini udah selesai. Ada yang mau ditanyakan tentang K3 rumah sakit, penanganan limbah, terus tadi ada standar pemberlakuan K3 di rumah sakit. Ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Ada yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Halo teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Maaf Bu, emailnya izin bertanya. Oke, email. Kalau untuk limbah dari rumah sakit itu dibuangnya di mana ya Bu? Oke, kalau untuk limbah rumah sakit itu dia biasanya ada satu ruangan atau satu tempat khusus. Jadi mereka tampung dulu semua limbahnya, tapi tergantung limbahnya itu biasanya dikategorikan. Jadi nggak semuanya dijadiin satu. Tapi itu untuk wadahnya ya. Tapi untuk ruangannya atau tempatnya, mereka biasanya nampung dulu nih di satu tempat. Baru nanti limbahnya itu dikelola atau diolah sama si bagian pengelolaan limbahnya ini. Tergantung rumah sakitnya. Ada rumah sakit yang udah bisa buat pengelolaan limbah sendiri, tapi ada juga rumah sakit yang masih bantuan ke industri lain untuk pengelolaan limbahnya. Oke, email. Udah Baik jelas? Bu, terima kasih Bu. Sudah Bu. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Ada lagi ya? Oke. Kalau gitu pertemuan hari ini selesai sampai materi ini. Berarti kita udah pertemuan ke 12 ya Mel. 11 dan 12 berarti hari ini Iya Bu. materinya tentang K3 rumah sakit sama penanganan limbah B3. Baik Bu. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya, buat yang udah memperhatikan, yang udah bertanya, yang udah jawab pertanyaan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.